Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang cara saya melatih mental ikan cana maru saya, teman-teman. Yang mana ikan cana maru saya ini ukurannya 19 cm nih, teman-teman. Nah, untuk mentalnya ini cukup bagus karena hampir setiap hari saya latih nih, teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman pemula yang pelihara cana boleh ambil pengalaman saya ini untuk melatih mental cana marunya. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut membahas tentang apa saja sih cara yang harus kita lakukan untuk melatih mental ikan cana ini, ada baiknya dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Melatih mental ikan cana maru ini sebenarnya banyak sekali ya sudah dibahas teman-teman para penghobi ikan predator cana, sangat banyak sekali. Namun ya kita di sini membuat cara untuk melatih cana ini berdasarkan pengalaman kita masing-masing ya teman-teman ya. Nah, di video ini saya akan berbagi sesuai dengan pengalaman saya melatih mental cana maru saya ini, teman-teman. Nah, yang pertama di sini saya membuat kondisi tempat tinggal si cana ini senyaman mungkin, teman-teman. Senyaman mungkin dalam artian seperti ini, teman-teman ya. Saya kasih substrat ataupun pasir malang ini, teman-teman ya. Pasir malang. Kebetulan ada yang warna hitam, saya pakai yang warna hitam saja. Kemudian selanjutnya ini air. Nah, untuk air ini saya kasih daun ketapang ya. Ini saya menggunakan ekstrak ya. Sudah saya rebus daun ketapangnya, saya masukkan ke sini. Sebenarnya lebih bagus daun ketapangnya saja yang dimasukkan langsung ke sini, teman-teman, karena airnya lebih pekat. Nah, kalau menurut saya fungsi daun ketapang ini sama halnya seperti saya memelihara ikan toman itu, ikannya tidak gampang stres, teman-teman. Tidak gampang stres, kemudian juga ikannya merasa nyaman karena di lingkungan hidup ikan ini, di alamnya, air tempat mereka hidup itu berwarna hitam, teman-teman. Jadi untuk menyamai seperti lingkungan hidup dia, tempat hidup ikan ini, kita masukkan daun ketapang, jadi ikannya nyaman, teman-teman. Kemudian selanjutnya, teman-teman, usahakan ikan kita itu boleh dipuasakan, tapi jangan terlalu ekstrim ya, teman-teman ya. Maksudnya di sini misalnya ada yang mempuasakan 3-4 hari. Nah, itu kalau saya kurang setuju ya, teman-teman ya, mempuasakan ikan lebih dari 2 hari. Nah, kalau misalnya kita sibuk, ya, memang ikan ini bisa bertahan, teman-teman ya, bertahan di 1 minggu tidak kita kasih makan pun dia masih hidup. Nah, beda sama ikan mas koki ya. Kalau misalnya 2 atau 3 hari tidak kita kasih makan, tambah lagi lingkungan airnya kotor, itu ikannya bisa mati, teman-teman. Tapi kalau ikan cana ini 1 minggu pun kita tidak kasih makan, dia masih segar, teman-teman, ataupun masih sehat. Nah, di sini saya tidak setuju ya, teman-teman ya, kalau misalnya ikan cana ini dipuasakan lebih dari 2 hari atau 3 hari dan lain sebagainya. Nah, kita kasih makannya boleh setiap hari, tapi dalam porsi yang sedikit, teman-teman. Porsi sedikit, misalnya ya, untuk ikan yang seukuran ini boleh kita kasih udang ya, udang basah, terserah ya, teman-teman ya, pakai udang basah atau maggot, tergantung dari kemampuan teman-teman sekalian. Kalau di sini di tempat saya ini kebetulan banyak sekali
udang basah saya beli di pasar. Kemudian saya kasih ke ikan cananya ini 1 ekor sebesar inilah teman-teman ya, sebesar jari kelingking, kecil lagi, sebesar ujung ini aja. Nah, ujung serokan artemia ini, nah sebesar ini ya, saya kasih 1 ekor aja sehari ini teman-teman. Jadi biasanya saya kasih kalau waktu libur saya kasih pagi hari teman-teman, pagi jam-jam 8. Kemudian kalau misalnya jam-jam saya waktu-waktu hari-hari saya kerja, saya kasih malam hari teman-teman. Nah, kita kasih makan sambil kita mainkan seperti ini. Nah, kita main-mainkan, kita kita pancing-pancing ya, supaya dia mengejar umpan atau makanan yang kita kasih. Nah, kalau misalnya dipuasakan, biasanya teman-teman ya, para penghobi ikan cana yang memuasakan ikannya lebih dari 2 hari, mungkin mereka mau mencari treatment yang bagus ya untuk ikannya, atau diikutkan kontes, ataupun mau dijual untuk memperbaiki kualitas ikan tersebut teman-teman, atau membuat kualitas ikan tuh lebih baik. Nah, kalau kita sekedar hobi ya teman-teman ya, hobi pelihara dalam akuarium untuk kita lihat-lihat, untuk kita main-mainkan, ya kita tidak perlu mengikuti mempuasakan ikan sampai berhari-hari teman-teman. Kalau saya seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, usahakan teman-teman setiap hari harus ada interaksi teman-teman. Interaksi itu ya seperti ini ya, dimain-mainkan seperti ini aja ya, pakai jari juga bisa ya. Kalau saya pakai jari bisa, tapi seringan saya menggunakan ini serokan artemia. Ini ikan saya ini suka sekali teman-teman dengan warna putih serokan artemia ini. Nah, ini teman-teman ya, ini untuk calon bunganya ini sudah mulai tumbuh nih teman-teman ya di barnya. Nah, untuk warnanya belum keluar nih teman-teman. Nah, kalau menurut teman-teman penghobi cana ya, cana maru khususnya, treatment bunga dengan warna itu tidak bisa beriringan teman-teman. Jadi kalau kita mau treatment bunga, silakan treatment bunga dulu, baru nanti treatment warna. Kalau saya pribadi sih, saya pelihara seperti ini aja teman-teman ya, kasih makan 1 hari sekali ya, saya latih aja mentalnya, yang nggak tahu ya sampai kemana nanti, atau ikannya jadi bagus atau gimana. Yang setahu saya ikan ini udah mau interaksi seperti ini sudah bagus menurut saya teman-teman ya, beda sama teman-teman lagi yang lain mungkin yang punya tujuan tertentu untuk ikannya. Nah, kalau kita sekedar hobi ya seperti ini teman-teman, kita main-mainkan seperti ini ya seru juga, apalagi kalau ukurannya sudah di atas 30 cm ini teman-teman, pasti bagus sekali. Nah, saya sudah menyiapkan tank untuk ikan ini ya teman-teman ya. Kalau dia sudah ukurannya di atas 20 cm, saya akan pindahkan ke tank yang ukuran 60 x 35 x 35. Sudah saya beli tanknya, tank second ya. Saya tunggu backgroundnya warna putih. Nah, nanti ikan ini akan saya pindahkan, karena di tank ukuran 50 ini masih muat nih teman-teman ya, masih layak. Cuma saya mau mau isi ikan cana maru lagi di sini. Jadi yang ini akan pindah ke tank baru. Kemudian selanjutnya teman-teman, kalau untuk melatih mental ini, usahakan ikan kita jangan diganti airnya terus-menerus teman-teman. Misalnya 1 minggu sekali diganti air, itu sebenarnya membuat ikan kita stres teman-teman ya, tidak nyaman dia dengan lingkungannya. Nah, ikan cana maru saya ini sudah hampir 3 bulan tidak saya ganti airnya. Usahakan
jangan terlalu sering ganti air, karena ketika kita ganti air ikannya akan stres ya. Warnanya ini kan agak sedikit kuning nih teman-teman ya. Kalau misalnya kita ganti air terus, dia stres, ini warnanya hitam teman-teman. Nah, jadi jelek seperti ikan gabus yang bisa dikonsumsi teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya, kita sering-sering aja interaksi seperti ini ya. Kalau dia nggak mau interaksi, kita coba lagi besok ya. Misalnya nggak mau pakai ini ya, pakai jari atau pakai apapun ya, pakai lidi yang ujungnya dikasih karet gelang itu teman-teman, bisa juga. Jadi dia menyerupai cacing. Nah kalau untuk makannya teman-teman, mungkin ya banyak sekali para penghobi yang bahas tentang wah kasih makan ini supaya mentalnya naik, kasih makan ini supaya galak ya, dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi ya, apa yang ada di lingkungan saya, yang penting ikan ini tumbuh sehat ya, makannya tercukupi setiap hari, dah itu saja. Karena saya pelihara cuma untuk hiburan dan juga hiasan di rumah saya teman-teman. Baik teman-teman, sekian dulu video dari saya mengenai cara saya melatih mental ikan cana maru saya ukuran 19 cm. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang.